Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah kami khair Ustazah. Alhamdulillah Ustazah. Sehat Ustazah, insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sore hari ini kita kembali berkumpul di majelis yang barakah ini insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat yang thiqah menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Akhwat, seperti biasa sebelum kita masuk di melanjutkan terjemahan kita murajaah. Silahkan. Guys. Eyang, Eyang nomor 1 yang Warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Yang mohon bimbingannya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonir. Yang ayat 6, Al-Mulk ayat 6 dan ayat 7. Nah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, hindarkanlah kami dari godaan syaitan dan jin yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi nama lah Allah Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam. Walillazina itu bagi orang-orang yang kafaru, mereka kafir, birabbihim, terhadap Tuhan yang menciptakan mereka, azabu, siksa, azabu jahanam, siksa neraka jahanam. Babisal masir, itu babisal masir. Babisal adalah seburuk-buruk tempat masir, tempat kembali. yes. Ida ulku fiha, ida sami ulaha, sahiko wahiyat takfur. Ida apabila ulku mereka dilemparkan fiha ke dalamnya, laha mereka mendengar suara yang sangat mengerikan. Suara neraka takfur. Karena neraka sedang menggelegak, sedang mendidih. Ya. Sudah, silahkan yang lain. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana juga sama Eyang ayat ke-6 dan ke-7 Ustazah. Bimbingannya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan lilladzi orang-orang yang kafaru mereka ingkar dengan Rabbihim Rob mereka azabu azab jahannam, neraka jahanam. Dan bisa seburuk-buruknya al-masiru tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Idza apabila ulqu
mereka dilemparkan fiha ke dalamnya, sami'u mereka mendengar laha di dalamnya, syahiqon jeritan, wa dan hiya dia tafur mendidih. Allahumma Ya, arhamna bil Quran. barakallahu fiik. Selanjutnya silakan. Barakallahu Ustazah. Saya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Kameranya buka nggak? Buka ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bala qad ja'ana nadhirum fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi. Gak kuat saja. Biasanya kuat ya. Bismillahirrahmanirrahim. In antum illa fi dhulalin kabir. Qalu mereka berkata ya sudah. Ya. Bala tidaklah benar kode Bala, apa tadi artinya bala? bala benar ya Ustazah. Ya. Naam kan dia balik dari naam ya Ustazah. Apa namanya sama dengan naam ya Ustazah. Bala benar kode sungguh ja'ana telah datang kepada kami nadhirun memberi peringatan. Fakadzabna lalu kami mendustakan. Wa qulna dan kami katakan ma nazzalallah Allah tidak menurunkan min syai'i dari sesuatu apapun. In antum tidaklah kamu ila fi dari tidak untuk ila fi tidak untuk dolalin kami Apa artinya ilat kecuali? illa kecuali di dalamnya di dalam dolalin artinya kesesatan kabir yang besar. Ya, Udah 9 doang usah jadi kasihnya. barakallahu fiik. Kasihan. Nah, selanjutnya. Sudah semua? Belum. Selanjutnya bentar. Rahma. Mirahma. Kalau Mirahma belum bersiap berarti ke Umi Neng. Neng kan enggak, bukan Tolibah ya. Berarti ke Umi Aryati. Baik Ustazah. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di ayat 8 Ustazah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, dengan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Alam ya'tikum nazir. Takadu hampir-hampir, tamayyazu terpecah-pecah, minal ghaiz lantaran marahnya. Kullama setiap kali, ulqiya dilemparkan, fiha di dalamnya, faujun sekumpulan mereka, sa'alahum bertanya kepada mereka, khazanatuha penjaga-penjaganya. Alam apakah tidak ya'tikum datang kepada kalian nazir seorang pemberi peringatan. Sadaqallahul azim. Nazir, huruf dal ya. Nah, barakallahu fiik.
Afwan, barusan ada tamu pamit. Oh iya Om, silahkan Om. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. In antum illa fi dhalalin kabir. Qalu, mereka berkata, bala, benar. Qad ja'ana, telah datang pada kami nadhirun, pemberi peringatan. Fakadzabna, lalu kami mendustakan. Wa qulna, dan kami katakan, ma nazzalallahu, tidaklah Allah menurunkan ma nazzalallahu min syai', sedikit pun. In antum, sungguh kalian, illa selain fi dhalaling, dalam kesesatan, kabirin yang besar. Shadaqallahul azim. Ahsanti barakallahu fikum. Jazakillah khair Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya Selanjutnya semua? Umi Warda. Umi Warda, Silahkan. Iya. ayo. Siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, dan mereka berkata, lau kunna, sekiranya kami dahulu, nasma'u, kami mendengar, au na'qilu ma, nasma'u au na'qilu, au na'qilu, atau kami memikirkan, ma kunna, tidaklah kami fi ashabis sa'ir, sebagai penghuni neraka yang menyala-nyala. Neraka saya. Ya. Fa'tarafu, satu lagi Ustazah. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Fa'tarafu, maka mereka mengakui bidzambihim, terhadap dosa-dosa mereka. Fasuhqan, maka telah apa Ustazah? Lupa saya nih, fasuhqan. Kebinasaan. Maka jauhlah dari nikmat Allah. Kebinasaanlah. Tadi ayat 11 kebinasaan. kan? Iya. Maka kebinasaanlah atau jauh dari rahmat Allah, li ashabi, bagi penghuni as-sa'iri, neraka yang menyala-nyala. Ya. Allahumma hamni bil Qur'an. Barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Wa iyyaki wa khairul. Selanjutnya, Man. Selanjutnya udah habis. Oh iya, Umi Eli palingan, Umi Eli. Saya lagi demam, Ustaz. Oh ya udah, berarti habis. Ustazah Neng mau baca. Lanjut ya. Terus aja Neng mau baca tapi masuk kelas dulu. Ntar kalau udah masuk kelas baru bisa baca. Ya, Ustazah Neng masuk aja. Ya. Ya. Nanti kita lanjut ya, Umahat. Ayat 12 hari ini insyaallah ayat 12 sampai ayat 22 kita terjemahkan biar cepat selesai. Penjelasannya nanti menyesuaikan waktu ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yakhshawna mereka takut Iya, takut. rabbahum kepada Rabb mereka bil ghaibi dengan dalam keadaan ghaib. Bil ghaibi dalam keadaan ghaib artinya tidak ada yang melihat, dalam keadaan tidak ada yang melihatnya. Lahum bagi mereka, ini bagi orang-orang yang takut ini, bagi mereka yang takut ini, maufiratun ampunan, wa ajrun dan pahala, kabir yang besar. Wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Wa asirru dan rahasiakanlah, wa asirru dan sembunyikanlah qawlakum perkataan kalian. Awijharu atau ijharu nyatakanlah. Bihi dengannya, innahu sesungguhnya dia alimun maha mengetahui bidzatis sudur bidzati dengan segala isi ya. Bidzati terhadap apa yang ada itu bisa diartikan atau dengan segala isi as-sudur dada. Jadi dengan segala apa yang ada di dalam dada. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ala apakah tidak ya'lam mengetahui. Apakah tidak dia mengetahui man khalaqa siapa yang menciptakan wa huwal latiful khabir wa huwa padahal dia Allah al-latifu maha halus al-latif maha halus al-khabir lagi maha teliti. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Walladzi huwa dialah Allah alladzi yang ja'ala menjadikan lakum bagi kalian al-ardo bumi zalulan mudah dijelajahi zalul mudah dijelajahi famshu maka berjalanlah fi manakibiha di segala penjurunya
fi manakibiha, di segala penjurunya, wa kulu, dan makanlah, mir rizqihi, dari rezeki, dari rezekinya, dari rezeki Allah. Hi-nya itu kembali kepada Allah yang menciptakan. Wa ilaihi, dan kepadanya lah an-nusyur, dibangkitkan. Jadi kalau menerjemahkan satu kata disebutkan satu kata, jadi nggak disebutkan dengan wa ilaihi kemudian nusyur, tapi disebutkan an-nusyur. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Aamintum. Jadi ada hamzah istifham di sini. Apakah amintum, kalian merasa aman? Apakah kalian merasa aman? Man fis sama, ya. Yang di langit, apa yang ada di langit? Ayyukhsifa, bahwa akan menahan. Ayyukhsifa, bahwa ia akan menahan. Atau dia akan ayyukhsifa di sini. Menenggelamkan, ya, membenamkan, menelan. Ayyukhsifa, bahwa dia akan membenamkan atau menelan, bikum, bagi kalian, al-ardo, bumi, ya. Dengan kalian al-ardo, ke bumi. Maksudnya apakah kalian merasa aman bahwa apa yang ada di langit, bahwa kalian akan ditenggelamkan ke dalam bumi? Fa'idha hiya tamur, fa'idha, maka tiba-tiba, fa'idha, maka tiba-tiba, hiya, dia, bumi itu, tamur, berguncang. Saya ulang kembali. Aamintum, apakah kalian merasa aman? Mamfis sama, terhadap apa yang ada di langit itu, maksudnya Allah, ya. Zat yang ada di langit, ayyakhshifa, bahwa dia akan membenamkan, bikum, bagi kalian, al-ardo, ke dalam bumi. Fa'idha, maka tiba-tiba, hiya, bumi itu, tamur, berguncang. Kemudian ayat 17. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Am amintum, atau apakah kalian merasa aman? Dan itu masih ada hamzah istifham. Atau apakah kalian merasa aman? Man fis sama, terhadap zat yang ada di langit, terhadap zat yang di langit, alaikum, ayyursila, ya, ayyursila, bahwa dia akan mengirimkan, alaikum, atas kalian, hasibah, hujan batu. Ada yang menerjemahkan hujan batu, ada yang menerjemahkan angin yang mengandung batu, ya. Angin berbatu. Fasata'lamuna, maka kalian akan mengetahui. Fasata'lamuna, maka kalian akan mengetahui, kaifa, bagaimana, nadhir, ancamanku atau peringatanku. Ya,
Maksudnya adalah, apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa dia akan mengirimkan kepada kalian batu, ya, maka kalian akan mengetahui peringatanku, ancamanku. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. وَلَقَدْ dan sungguh kadzdzaba telah mendustakan alladzina orang-orang yang min qablihim sebelum mereka. Fakaifa maka bagaimana, kana adalah bagaimana adanya, nakir siksaanku, nakir itu kemurkaanku. Maksudnya di situ Allah mengungkapkan tentang orang-orang yang sebelum mereka, ya, mendustakan rasul-rasul mereka dengan menurunkan siksanya atau menurunkan azabnya. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Awalam yarau ataukah awalam dan apakah tidak, awalam apakah tidak, yaro mereka melihat, ilat toir kepada burung, fauqahum di atas mereka, soffatin yang mengembangkan sayapnya, wa yaqbidn dan mengatupkan, jadi sudah dikembangkan kemudian dikatupkan lagi. Ma yumsikuhun tidak ada yang mampu menahan mereka, tidak ada yang menahan mereka. Illa Rahman kecuali yang Maha Pengasih, kecuali Allah yang Maha Pengasih. Innahu sesungguhnya dia Allah bikulli syai'in basir, bikulli dengan segala sesuatu, basir maha melihat, bikulli syai'in dengan segala sesuatu, basir maha melihat. Mungkin sampai di ayat 19 ini aja ya. Nanti di ayat berikutnya itu nanti amman hadza, kemudian ayat berikutnya lagi amman hadza, itu beberapa contoh-contoh. Nanti kita lihat waktu kita, kalau masih memungkinkan kita tambah. Baik. Kita kembali di ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan bahwa innal ladzina yakhafuna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, faya'budunah, kemudian dia beribadah kepada Allah, dia menyembah kepada Allah karena rasa takutnya kepada Allah, dia menyembah kepada Allah. Wala ya'sunah, dan dia tidak bermaksiat kepadanya.
wa hum ghaibun an a'yunin nas. Sedangkan mereka tidak terlihat oleh manusia. Maksudnya mereka itu jauh dari penglihatan manusia. Mereka menyembah kepada Allah, mereka merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat dalam keadaan sendiri. Ya, jauh dari pandangan manusia. Artinya dia dalam keadaan sendiri. Wa yakhshawna al-'adzabal akhirah, dan mereka takut terhadap azab akhirat. Ya. Maka apa yang terjadi? Maka orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya afuun, maaf. Jadi Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahannya, mengampuni dosa-dosanya. Ya. Lahum afuun minallahi an dzunubihim. Jadi dosa-dosanya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tawwabun azim wa huwal jannah. Dan juga dimaafkan, diberikan taubat yang besar, dan dia mendapatkan surga. Nah, di sini kalau kita melihat di sini ada kata al-ghaib bil ghaibi, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Nah, di sini terdapat dua penafsiran. Yang pertama adalah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang gaib. Artinya mereka takut, ya, jadi di antara mereka ini ada orang yang benar-benar merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan adanya alam barzah. Dia takut dengan adanya padang mahsyar. Dia takut dengan hisab. Dia takut dengan mizan, dengan sirat. Dia juga takut dengan neraka jahanam. Ya. Ini semua adalah perkara-perkara gaib yang belum pernah mereka melihat secara langsung, hanya mendengarkan dari risalah-risalah Rasulullah SAW. Tapi dia mengimani itu, kemudian dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengetahui adanya pertemuan mereka nanti di hari akhirat, dengan adanya alam barzah, hisab, mizan, dan seterusnya. Sehingga itu menyebabkan dia semakin tekun beribadah kepada Allah dan menjauhkan dirinya dari maksiat. Maka dengan orang yang seperti ini, tatkala mereka takut dengan hal-hal gaib tersebut, kemudian dia mempersiapkan diri mereka untuk bertemu dengan hal-hal gaib tersebut. Apa yang harus mereka siapkan? Dia mempersiapkan amalan solihnya. Nah, inilah yang disebut dengan alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ini tafsiran yang pertama. Kemudian tafsiran yang kedua, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, yaitu tanda bukti seorang itu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri. Pertama adalah mereka semangat beribadah tatkala sedang di hadapan orang banyak. Tatkala bersama dengan orang yang banyak, dia semangat beribadah. Dan ketika sendiri, dan ketika dia dalam keadaan sendiri, maka dia pun juga semangat beribadah. Jadi makna dari al-ghaib di sini, mereka tatkala mereka sendirian, mereka bersemangat beribadah. Tatkala mereka sedang beramai-ramai bersama orang banyak, juga semangat beribadah. Ketika tidak ada orang yang melihatnya, jauh dari pandangan manusia, mereka tetap akan melakukan ibadah seperti sholat malam, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah lain tetap dikerjakan tanpa diketahui orang lain. Nah, mereka inilah adalah orang-orang yang mulia karena mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam keadaan sendirian. Oleh karenanya mereka adalah orang-orang yang ikhlas kepada Allah,
ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keutamaan yang besar. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Yakni siapa mereka? Salah satunya adalah warajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Yaitu seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sepi, kemudian meneteskan air matanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala sendirian. Ya. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau tadi itu mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sendirian, sehingga ketika dalam keadaan tetap beribadah kepada Allah. Tapi kalau yang kedua ini adalah mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Walaupun dia dalam keadaan sendiri, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang perhatikan gerak-geriknya, tapi dia tetap ingat kepada Allah, takut untuk bermaksiat. Mereka tidak berani bermaksiat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak takut bermaksiat tatkala dalam keadaan sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah beserta mereka. Artinya bahwa orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri pun dia tidak bermaksiat. Dan karena inilah di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka khasyataka minal ghaib. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaib wasyahadah. Ya Allah, aku mohon kepadamu rasa takut kepadamu dalam keadaan sendiri tatkala terlihat orang lain. Jadi selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan rasa takut untuk melakukan kemaksiatan baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Maka orang yang seperti ini tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Allah tidak menyebutkan orang yang tadi bahwa mereka itu banyak beristighfar. Jadi sebelum orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala mengucapkan istighfar, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya dengan sebab takutnya tadi. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan orang yang takut kepada Allah dalam keadaan sendiri. Kemudian akan tetapi hanya menyebutkan tersebut dengan beristighfar. Ya, maksudnya tidak menyebutkan istighfar. Akan tetapi Allah menyebutkan bahwa orang ini, orang-orang yang tersebut, yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, tatkala bersendirian, maka dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa dia mengucapkan istighfar. Karena rasa takutnya kepada Allah untuk melakukan maksiat. Karena dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap beribadah walaupun dalam keadaan sendiri. Dan ini yang disebut bahwa hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala bersendirian. Ya. Kemudian di ayat yang ke-13,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asirru qaulakum awi jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah. Wa asirru qaulakum awi jaharu bih innahu, karena sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala alimun, maha mengetahui bidzatis sudur, segala apa yang ada di dalam hati, segala isi hati. Maka dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan wakhfu qaulakum, sembunyikanlah perkataan kalian, ayyuhal musyrikun, wahai orang-orang musyrik, fid-dini war rasul, tentang agama dan rasul, au a'linuhu, atau nyatakanlah dengan keras, iklankanlah, umumkanlah dengan keras. Fahuma indallahi sawa, karena sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik kamu dalam mengeraskan suara kamu atau menyembunyikan. Innahu, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala, innahu subhanahu alimun, maha mengetahui ma fis sudur, apa yang ada dalam hati. Fa kaifa yukhfa alaihi aqwalakum wa a'malakum. Maka bagaimana mungkin perkataan dan perbuatan kalian tersembunyi darinya? Maksudnya ayat ini bahwasanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang musyrik Quraisy itu senantiasa menghina dan menjelek-jelekkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membisik-bisik, ya, kadang-kadang berbisik satu sama lain, kadang-kadang menjelekkan, ya, menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan mengeraskan suaranya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, itu sama saja bagi saya, ya, bagiku, ya. Semuanya sama bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kalian dalam keadaan berbisik-bisik maupun dalam keadaan mengumumkan atau mengeraskan suara kalian ketika menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengetahui. Innahu alimun, sesungguhnya Allah maha mengetahui bidzatis sudur, terhadap isi hati. Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengetahui yang mereka ucapkan tersebut. Di ayat selanjutnya, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu rahasiakan atau yang kamu lahirkan, yang keraskan? Wa huwal latiful khabir, sesungguhnya bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala latif, maha halus, al-khabir, maha teliti. Di sini disebutkan bahwa ala ya'lam man khalaqa al-khalqu daqa'iq umurikum. Apakah tidak mereka mengetahui, apakah tidak mengetahui segala sesuatu? Padahal dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk. Wa huwal latif, dan dialah maha lembut, maha halus bi'ibadihi, terhadap hamba-hambanya. Al-khabir, juga maha mengetahui. Al-khabir itu maha teliti, ya. Jadi kalau alim, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Kalau al-khabir, dia maha bukan hanya mengetahui tapi juga teliti. Kapan dia melakukannya, dengan siapa dia melakukannya, siapa otaknya, jam berapa, semuanya detail. Jadi Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui, juga maha khabir, dia maha teliti. Al-khabir bihi wa bi a'malihim. Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui, maha mengetahui keadaan mereka dan perbuatan mereka.
Di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan demikian untuk menunjukkan bahwa Allah mengetahui tentang apa yang dia ciptakan. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan hati-hati manusia. Yang menciptakan hati itu adalah manusia. Tentu Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui isi hati manusia. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan lisan-lisan manusia, maka tentu Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Maha tahu apa yang dibisik-bisikkan oleh lisan-lisan mereka. Walaupun mereka tidak menampakkan, walaupun mereka berbisik-bisik. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir. Jadi Allah Subhanahu wa taala Dzul Khibrah. Disebut dengan Dzul Khibrah itu Al-Khabir, itu ahli, ya, sangat memahami, sangat mengetahui. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Dia adalah Al-Khabir terhadap apa yang dilakukan oleh manusia, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana amalan seseorang. Bagaimana proses terjadinya amal tersebut, serta mengetahui hal yang melatar belakangi amalan tersebut, dan mengetahui apa yang terjadi setelah amalan tersebut dikerjakan. Ini yang disebut dengan khabir. Allah mengetahui semua secara detail, sehingga Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Khabir. Jadi seperti itu ya perbedaan antara Al-Alim dan Al-Khabir. Jadi Al-Khabir itu faham, tahu sedetil-detilnya. Sebelum dan sesudahnya dan tatkala terjadi, itu yang disebut dengan Khabir. Maha teliti. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya khabir saja, ya, khabir saja terhadap amalan kebaikan seseorang, bahkan Allah Subhanahu wa taala khabir terhadap dosa-dosa seseorang. Apapun yang dilakukan, baik beramal dalam keadaan kebaikan atau melakukan perbuatan dosa, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basira. Dan cukuplah Rabbmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa-dosa hambanya. Oleh karena itu, kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk menjaga pandangan mata, Allah menyebutkan sifatnya khabir. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un." Katakanlah kepada para mukminin, yaghuddu min absarihim, untuk senantiasa menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan senantiasa memelihara kemaluannya. Kenapa? Dzalika azka lahum, karena dengan itu, dengan menundukkan pandangan, memelihara kemaluannya, itu akan mensucikan diri mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut, innallaha khabir, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, maha teliti. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika kalian itu melihat sesuatu, memandang sesuatu yang haram, contohnya mungkin seorang laki-laki yang melihat kecantikan wanita, maka janganlah melanjutkan pandangan terus kedua kalinya. Jadi pandangan pertama adalah miliknya, kemudian karena pandangan kedua itu akan menjadi miliknya syaitan. Maka tatkala seorang itu melihat pandangan pertama tapi meneruskan terus memandangnya kembali, maka nanti akan syaitan membumbuhi. Akhirnya nanti berlanjut minta nomor handphone, berlanjut pertemuan, berlanjut dan seterusnya. Nah, itulah
Rasulullah SAW mengatakan bahwa pandangan pertama adalah milik kalian dan pandangan yang kedua janganlah mengikuti pandangan pertama menjadi pandangan. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membawakan sifatnya yang khabir dalam ayat ini karena meskipun seseorang tidak mengetahui, orang lain tidak mengetahui lirikan mata orang lain, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui lirikan matanya. Kalau seorang itu melirik, seorang itu yang orang lain tidak melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Khabir, Maha mengetahui. Ya'lamu kha'inah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Dia mengetahui pandangan mata. Dia menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tahu dosa kita secara detail. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala karena sifatnya Allah Subhanahu wa taala adalah khabir. Oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang yang berdoa kepada mayat, meminta kepada mayat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir." In tad'uuhum, jika kamu menyeru mereka, jika kamu berdoa, meminta kepada mereka, la yasma'u du'aakum. Mereka, orang-orang mayit ini, ya, para mayit itu tidak mendengar seruanmu. Jadi janganlah kalian itu berdoa kepada orang yang sudah wafat, orang yang sudah mati. Ya. Walau sami'u, dan sekiranya mereka mendengar, mastajabu lakum. Ya. Mereka juga tidak bisa mengijabah permintaanmu, tidak bisa perkenankan, tidak bisa menerima permintaanmu. Ya. Dan wa yaumal qiyamah, dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari kiamat nanti, yakfuruna bisyirkikum, ya, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Mereka berlepas diri dari apa yang kamu lakukan. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan ini kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Maha teliti. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha teliti, Maha mengetahui apapun yang dilakukan oleh hambanya. Karenanya Luqman pernah berpesan kepada anaknya, ya bunai, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawat aw fil ardi ya'ti bihallahu innallaha latifun khabir. Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi yang berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala mendatangkannya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha halus lagi Maha mengetahui. Innallaha latif. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha halus. Sangat halus, ya, mengetahui. Jadi kalau kita melakukan sebuah amalan solih, sebagaimanapun kita sembunyikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar. Begitu juga ketika seorang melakukan sebuah perbuatan sebesar biji sawi, ya, yang mana perbuatan tersebut tidak ada yang mengetahui, seolah-olah kita itu menyimpan rapat-rapat perbuatan itu, maksiat itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha halus. Ya. Begitu juga ketika seorang itu melakukan rencana-rencana keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya
sehalus-halusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, "Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira." Di sini diakhiri juga dengan khabiran, maha mengetahui, maha teliti. Sesungguhnya Rabbmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Innahu kana, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala bi'ibadihi, ya, terhadap hamba-hambanya, khabir, maha mengetahui, basira, lagi maha melihat. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan satu hamba dilapangkan rezekinya dan yang lainnya disempitkan dengan asal-asalan. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang lebih bermaslahat, apa yang dibutuhkan oleh hamba tersebut. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta rezeki yang banyak, kemudian ternyata itu belum dikabulkan, berarti ada yang terbaik untuk kita. Ataukah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan? Mungkin kita merasa saya mintanya yang besar, sementara yang dikabulkan baru separuhnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang terbaik, yang lebih bermaslahat bagi hambanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala lebih tahu mana yang pantas untuk dilampangkan rezekinya dan tahu siapa yang harus disempitkan rezekinya. Bisa jadi ketika kita dilapangkan rezeki kita, kemudian kita yang tadinya rajin ibadah kemudian berkurang, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jadi kita tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzil biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabiran basir. Dalam surah Asy-Syura. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Ya. Itu ya. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Kenapa innahu bi'ibadi khabirun basir? Karena sesungguhnya Dialah Allah Subhanahu wa taala maha teliti, maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Maka jika kita telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu khabir, maka hal tersebut akan memudahkan kita untuk senantiasa selalu bersabar. Tatkala kita terkena musibah atau tatkala kita melihat kejadian-kejadian yang buruk. Karena kita meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Khabir. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hal tersebut melainkan ada hikmah. Ya, ada hikmah, dan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu kapan seharusnya diturunkan musibah tersebut. Allah tahu kapan kita harus sedih dan kapan kita harus senang. Allah Azza wa Jalla tahu semuanya. Ya. Jadi ibarat seorang insinyur ingin membuat suatu bangunan, dia tahu secara detail. Ya. Dia tahu secara detail apa yang harus dipasang dulu, apa yang harus dipersiapkan. Ya. Karena tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada hamba-hambanya tidak ada yang sia-sia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina turja'un. Maka apakah kalian mengira bahwa kami akan menciptakan kalian ya main-main saja? Apa kalian mengira bahwa penciptaan langit dan bumi itu hanya ya Allah itu ibaratnya main-main saja? Ataukah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian, wahai manusia, itu hanya main-main saja, tidak ada maksud? Ya. Wa annakum ilaina turja'un, dan bahwa kamu sesungguhnya kalian tidak akan kembali kepada kami? Tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu
Untuk apa? Untuk ibadah. Ada maksudnya, bukan hanya untuk main-main. Ya. Dan maka di sinilah Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Al-Khabir. Kita bersabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, baik menerima takdir itu baik dalam keadaan takdir itu buruk ataupun baik, ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah di balik daripada. Kemudian makna al-latif. Tadi makna khabir. Ya. Adapun makna al-latif itu adalah dari Asmaul Husna, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara bahasa artinya adalah maha lembut, maha halus. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa al-latif bisa dibawa kedua makna. Yang pertama adalah maknanya al-khabir, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara secara detil. Dan kedua, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada hamba-hambanya kemaslahatan tanpa disadari oleh para hamba tersebut. Sebagaimana perkataan Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayahnya, wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alana rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijn wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an naza'a syaitan baini wa baina akhwati inna rabbi latifun bima yasha. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, ya, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku, sesungguhnya Rabbku telah menjadikan kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskanku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Ya. Setelah syaitan merusak hubungan mereka antara mereka bersaudara, sungguh Tuhanku maha lembut. Ya. Jadi ada hikmah di dalamnya. Ketika saudara-saudaranya itu menyemburkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, ya. Apakah Nabi Yusuf balas dendam? Apakah Nabi Yusuf ada rasa dendam? Itu tidak ada, karena dia paham bahwa innallaha latif khabir, ya. Semuanya itu akan ada hikmah di balik. Ya. Bagaimana Nabi Yusuf tidak menceritakan kepada ayahnya tentang kisahnya yang sangat panjang, begitu dilemparkan ke dalam sumur, kemudian dijual menjadi budak, kemudian dirayu oleh seorang wanita, kemudian dituduh yang tidak-tidak sehingga dimasukkan ke dalam penjara, lalu dikeluarkan kembali, kemudian berkumpul kembali dengan ayahnya yang berpuluh-puluh tahun terpisah. Semua yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam adalah hal yang tidak disadari oleh Nabi Yusuf, ya, tidak disadari oleh manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatur semuanya sedemikian rupa. Dan kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisah yang indah pada akhirnya. Inilah Allah Subhanahu wa taala itu maha khabir, maha latif. Rabbi latifun bima yasha. Maka Nabi Yusuf mengatakan, sesungguhnya Tuhanku maha lembut. Inna Rabbi latif. Ya. Dari kejadian-kejadian yang mungkin orang merasa sangat menyedihkan, tapi akhirnya itu menjadi indah. Ya. Ada yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan satu musibah, maka tetaplah kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Rabbi latifun bima yasha. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Ia kehendaki. Sangat halus, ya. Sangat halus, ya. Betapa sering Allah Subhanahu wa taala menginginkan
kita terlepas dari kebinasaan dan kehancuran, akan tetapi kita tidak sadar. Kita tidak sadar. Ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaan kita karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang paling maslahat bagi kita. Dan jika seorang mengetahui makna dari Al-Latif, maka dia akan selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa seringnya Allah Subhanahu wa taala ingin menaikkan derajat seseorang tanpa dia sadari. Tanpa disadari. Akan tapi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat derajat seorang tanpa dia sadari, demikian pula Allah Subhanahu wa taala bisa menghancurkan seorang secara perlahan-lahan tanpa dia sadari. Sebagaimana kalau kita merenungkan kisahnya Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkannya tiba-tiba ya. Padahal apa yang dilakukan oleh Fir'aun itu adalah kekafiran yang luar biasa. Yang sekafir-kafirnya manusia, mungkin yang paling kafir itu adalah Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung, tapi sangat halus ya, pelan-pelan. Perlahan-lahan. Dan demikianlah Fir'aun tidak menyadari hal itu. Bagaimana dikabarkan oleh para dukunnya akan lahirnya seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menggulingkan singgasananya. Jadi dukunnya mengabarkan kepadanya, maka dia pun menugaskan semua pasukannya agar membunuh semua anak laki-laki yang lahir. Ya. Setiap anak dari Bani Israel yang lahir, semuanya dibunuh. Akan tapi kelahiran Nabi Musa alaihissalam telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diketahui oleh Firaun. Ya. Nabi Musa kecil dihanyutkan di Sungai Nil oleh ibunya hingga kemudian dilihat oleh istri Firaun. Tatkala itu istri Firaun tidak memiliki anak, yang belum memiliki anak ya. Maka dia mengambil dan menjadikan Nabi Musa kecil sebagai anak angkatnya. Dia hidup di dalam istana dalam keadaan disayangi, ya. Disayang sebagaimana anak sendiri. Bertumbuh besar di bawah perawatan Fir'aun. Ya. Tanpa disadari anak kecil itulah yang kelak akan menghancurkan kerajaannya. Siapa yang mentakdirkan hal ini terjadi? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kalau kita melihat bahwa kisah ini tanpa kebetulan, padahal ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari Al-Latif. Itulah makna dari Al-Latif. Allah Subhanahu wa taala itu maha halus. Betapa banyak yang ditinggikan ya tanpa disadari. Betapa banyak pula orang yang dihancurkan tanpa dia sadari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengetahui tentang manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui tentang semua makhluk hidup yang ada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ada padanya. Tidak ada yang mengetahui kunci yang gaib itu kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di darat maupun yang ada di laut. Wa ma tasqutu min waraqah illa ya'lamuha. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Semuanya tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Sebelum kita diciptakan, Allah Subhanahu wa taala tahu gerak-gerik kita nanti ketika kita dilahirkan. Ya. Jadi para akhwat, jika jatuhnya daun saja diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan manusia? Ya. Sebagai mukallaf yang dibebankan syariat kepadanya. Ya. Oleh karenanya jangan sampai terbetik dalam hati kita bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mengetahui isi hati kita.
Padahal kenyataannya setiap gerakan perilaku terhadap apa yang terlintas di hati kita semua dicatat oleh Allah. diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu kapan kita ria, tahu kapan kita ujub, tahu kapan kita sombong, ya, atau bahkan Allah Subhanahu wa taala tahu kapan seorang itu ikhlas ataupun tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir. Dialah adalah Al-Khabir, Al-Latif. Maka hal ini akan menjadikan kita untuk senantiasa terpacu agar selalu memperbaiki niat, mengikhlaskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa Rabb kita mengetahui segala apa yang kita kerjakan. Baik, barakallahu fik. Kita lanjut di ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Yang ke-15 ya. Dalam tafsirnya, "Wallazi ja'alakumul arda sahlah maisarah ya. Muyassarah ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi bagi kalian mudah dijalani. Maka famshu fi wanajiha lil irtizaq. Maka berjalanlah di segala penjuru untuk mencari rezeki. Wa kulu mir rizqillah, dan makanlah dari rezeki Allah. Ya. Alladzi yassarahu lakum, yang telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mendapatkannya. Wa ilaihi wahdahu tub'atsuna ba'da mautikum lil hisabi wal jaza. Dan hanya kepadanya lah kalian akan dibangkitkan kembali setelah mati dan perhitungan dan pembalasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 15 ini, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, ya. Maka berjalanlah ke segala penjurunya, ya. Famshu fi manakibiha. Kemudian wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kalian akan dibangkitkan. Nah, kita perhatikan di sini ada wa huwa alladzi ja'alakumul arda zalulan. Ya. Kata zalulan maknanya adalah tunduk, ya. Oleh karenanya dikatakan al-ba'ir al-zalul, unta yang tunduk, ya. Unta yang tunduk itu dia menunduk supaya kita mudah untuk menungganginya. Demikian pula kalau manusia itu demikian pula di atas permukaan bumi ini yang mudah Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bumi ini untuk mudah dipijak, mudah kita untuk menjelajahinya. Ya. Bumi yang tadinya mudah goyang, mudah bergetar, kemudian Allah Subhanahu wa taala mancangkan gunung agar bumi tersebut tidak bergetar sehingga mudah untuk dipijak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, famshu fi manakibiha. Maka jelajahilah. Ya. Jelajahilah ke segala penjurunya. Maka kata manakib, ya, di sini para ulama ada yang menafsirkan bahwa manakib itu artinya adalah Allah Azza wa Jalla mempersilahkan manusia berjalan kemanapun. Ya, jadi manakib itu artinya kalau diartikan yang pertama itu adalah mankib. Mankib pundak. Jadi kalau manusia itu pundaknya seseorang itu yang paling tinggi itu adalah pundak. Maka disebutkan kalau di dunia ini adalah gunung-gunung yang paling tinggi, ya. Dan gunung pun Allah Subhanahu wa taala memudahkan manusia untuk mendakinya. Maka jika yang tinggi saja bisa dipijaki, maka tentu yang menjaki daratan jauh lebih mudah, ya. Jauh lebih mudah, ya. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala hikmahnya bahwa famsyu fi manakibah, maka
berjalanlah ke muka bumi, ya, pijakilah, ya, jelajahilah seluruhnya, ya. Wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur, dan makanlah sebagian rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu dikembangkitkan. Jadi ayat ini merupakan dalil bahwasanya seorang butuh melakukan usaha untuk mencari rezeki. Jadi ikhtiar. Jadi tidak hanya cukup kita tawakal kepada Allah, tapi harus ada ikhtiar dulu. Jadi karena di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kata famshu, berjalanlah, kemudian setelahnya ada rizki, rizkihi, ya, wa kulu min rizki. Oleh karena itu, tawakal yang benar adalah tawakal yang dibarengi dengan ikhtiar, yang dibarengi dengan usaha. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi, laruziktum kama turzaqut tayr, tauduh himasah wa tazuhu bitanah." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Jadi dia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di waktu sore dalam keadaan kenyang. Jadi di sini burung itu digambarkan oleh Rasulullah SAW contoh makhluk yang paling bertawakal. Contoh makhluk yang paling bertawakal itu bukan hanya duduk di rumah kemudian menunggu, tapi di sini Rasulullah SAW menggambarkan bahwa cari rezeki tersebut, ya. Allah memberikan rezekinya, akan tetapi burung tersebut tetap melakukan usaha dengan terbang dulu, ya, untuk mencari rezeki tersebut. Oleh karenanya bukanlah yang namanya tawakal jika seorang itu yang hanya duduk saja mengharapkan hasil namun diam di rumahnya, tidak berusaha. Jadi harus ada usaha kemudian tawakal. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kamu kembali. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian kembali. Jam berapa sekarang, Mahat? Jam 5 lebih Baik. 12. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar seorang yang mencari rezeki harus memiliki tetap berusaha, harus tetap berusaha. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang seorang untuk mencari rezeki, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal itu, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Kalau kita terus mencari rezeki tanpa ibadah, maka ini yang dilarang, bahwa kita harus membagi, ya. Harus membagi bahwa ada waktunya kita mencari dunia dan ada waktunya kita untuk senantiasa mencari, ya, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah, ya. Jangan sampai kita melakukan ikhtiar terus-menerus sehingga tidak ada waktu untuk ibadah. Nah, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Apabila kalian selesai salat, sudah selesai melakukan salat, fantashiru fil ardh, maka bertebaranlah kalian di atas permukaan bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, kemudian carilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Cari karunia. Di sini ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha untuk mencari karunia Allah. Tapi jangan hanya diputus di sini. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wazkurullah katsira." Tapi ingat, ya, ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, "Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai' an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah
yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan juga jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang melakukan usaha untuk kehidupan di dunia ini jangan sampai dilalaikan hal itu sehingga tidak melakukan ibadah kepada Allah. Jadi tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dzikrillah, banyak mengingat Allah, wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub. Ya. Maka takutlah kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, yakni pada hari kiamat. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda tentang di antara orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Jadi salah satu, kalau tadi yang kita sebutkan yang pertama, yakni apa tadi yang pertama ya? Tentang ada 7 golongan, kemudian di sini dilanjutkan di sini salah satunya ya. Di sini adalah seorang laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Bukan berarti laki-laki itu harus berada terus-menerus di dalam masjid, tapi dimanapun dia berada, maka dia selalu rindu untuk ke masjid untuk ibadah. Artinya selalu melakukan ibadah dimanapun berada. Ayat ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Amintum man fis tadi sampai di sini ya Ummah Hatiyah? Iya. Ya, alhamdulillah. Berarti kita sudah selesai dan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Tadi sampai ayat berapa ya? Amintum man fis sama. Ini sudah diterjemahkan belum tadi ya, ayat 16 ini? 11 tadi ya Ustazah. Terakhir. Sampai 17? 11 ya? Oh 15. iya. 11 sampai 19 Ustazah. Iya 19 tadi. Masih banyak berarti ya. Baik. Untuk hari ini kita cukupkan ya sampai di ayat 15 aja karena sepertinya waktunya sudah hampir 5:30 ya, mungkin Umahat ada yang mau istirahat. Jadi kita Jawa insyaallah Timur udah Jawa Timur maghrib. Berikutnya kita lanjut penjelasannya di ayat yang ke-16, kemudian nanti kita akan lanjut di ayat-ayat berikutnya dengan terjemahannya. Barakallahu fikum jami'an. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk menghafal, untuk memahami. Amin. Kita mengetahui maksud dari ayat tersebut, kemudian kita amalkan. Ya. Barakallahu fikum. Ada yang ditanyakan? Nggak ada kan? Kalau nggak ada, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustazah Fitri, barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Syukron Ustazah Umat semuanya, jazakumullah khairan katsiran barakallahu. Tabarakallahu Amin. Ustazah Elvi. Umi jazakumullah khairan katsiran. Ini meetingnya Umi.